Oke, selamat siang Pak Irjen Ricky. Pak Irjen, ada yang ingin saya tanyakan kemarin tentang sidang Mbak Nikita Mirzani yang cukup viral dan cukup memanas juga ya Pak Irjen ya. Pak Irjen, gimana sih melihat dakwaan yang menurut Nikita Mirzani itu tidak sesuai dengan apa yang dia tahu dan apa yang dia ungkapkan? Kata dia gitu, wah ini saya merasa tidak ada keadilan buat dirinya. Nah menurut Pak Irjen sebagai seorang praktisi hukum melihat ini seperti apa nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang namanya seseorang terdakwa di hadapan persidangan tentu akan menginginkan hal sesuai dengan kehendak hatinya, gitulah ya. Itu manusiawi saja, ya, itu manusiawi. Karena bagaimanapun dia akan berusaha untuk melepaskan diri dari jeratan hukum yang mendera dirinya. Tapi ini kan etika prosedur hukum. Tentunya JPU itu memberikan dakwaannya itu kan sesuai data dan fakta yang diterima dari penyidik, kemudian diulas dengan data fakta lapangan. Ini kan diselaraskan, kemudian digodok oleh mereka, makanya keluarkanlah dakwaannya dengan penerapan pasal yang disampaikan di hadapan persidangan. Ya mungkin pada saat mendengarkan dakwaan itu ya Nikita merasa bahwa wah saya ini dijolimi segala macam kan begitu ya. Saya anggap itu manusiawi saja. Nah untuk membuktikan itu kan berkali-kali saya sudah katakan setiap saya untuk wawancara, tugas daripada pengacara nggak usah lari kemana-mana, tuh loh. Jadi nggak usah lari berpikir ke arah sini menjawab yang orang ke Polda segala macam. Fokus aja untuk menyiapkan data dan fakta dan bukti serta fakta realita di lapangan untuk mengcounter. Karena kan sudah persiapan mengcounter di hadapan persidangan. Data dan fakta ini akan diungkapkan nanti apabila jaksa atau JPU sudah memberikan dakwaannya di hadapan persidangan. Nah, counter sama pengacaranya nih bahwa apa yang didakwa sesuai dengan pasal sekian tidak sesuai dengan fakta lapangan. Buktinya ini. Nah, itu kan namanya di depan fakta persidangan itu semua kan melihat, kemudian hakim akan menilai, menganalisis ada nggak persesuaian antara dakwaan dengan apa tanggapan daripada pihak pengacaranya. Nah, jadi kalau seandainya sini kita sendiri merasa seperti itu ya manusiawi, kalau saya katakan manusiawi ya, dia akan berusaha untuk bagaimana supaya lepas dari jeratan itu. Yang penting sekarang pokok permasalahan hukum yang sedang berjalan ya sama-sama kita patuhi. Mungkin gitu jawaban saya gitu ya. Oke, kemarin juga cukup ramai di persidangan Nikita Mirzani yang Nikita sempat marah terhadap JPU yang menjaganya ya. Katanya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara atau seperti apa didorong-dorong. Sedangkan saya ini sudah diborgol. Kasih dong saya kesempatan. Gimana menurut etikanya seperti apa? Jadi begini ya. Kan ada etika prosedur itu dari petugas kejaksaan ya, bukan JPU-nya lagi ya. Petugas kejaksaannya itu menggiring karena kan tugas daripada PAM, pengamanan kejaksaan untuk mengawal terdakwa yang akan dibawa dari ruang persidangan menuju mobil tahanan. Tentu yang harus kita pahami di sini ada beberapa kriteria yang harus dilakukan oleh sang petugas tersebut. Ya kalau masalah borgol mungkin ya, dia sudah lakukan lah dengan ruang tahanan. Tapi kalau untuk diberikan kesempatan mimbar untuk memberikan tanggapan ataupun pandangan kepada masyarakat ataupun apa yang dia rasakan, dialami dalam persidangan itu serahkan saja kepada pengacaranya. Karena seorang terdakwa itu sudah dibatasi ruang lingkupnya, ruang geraknya. Jadi seketika berpindah tempat ya sudah, dia harus lakukan pindah ke mobil tahanan. Nah, segala permasalahan yang ada itu nanti biar pengacaranya nyampaikan. Dia kalau sambil lewat silakan saja sambil lewat ya, tapi tetap etika prosedur berjalan. Bukan berarti mengkebiri hak dia. Kemudian kalaupun ada yang mendorong-dorong dia dari belakang, ya itu kan yang manusiawi lah. Dia akan merasa seperti ya seseorang lagi di posisi terpojok kan, kalau seandainya ada yang menggesek dia kan terasa seperti kayak gimana gitu ya. Ya manusiawi aja. Kalau saya kan orangnya begitu ya. Tapi etika prosedur tetap berjalan dengan baik. Ya, kita juga nggak tahu siapa yang dorong-dorong dia kan namanya manusia banyak. Tapi saya yakin bukan petugas. Petugas mengarahkan dia, bukan mendorong, mengarahkan dia ke arah mobil tahanan untuk berpindah tempat untuk dibawa kembali ke rutan. Nah, tapi kalau dibilang memberikan kesempatan untuk panggung itu nggak bisa.
karena statusnya dia terdakwa, nggak bisa. Karena seketika dia dikasih panggung, ini jadi polemik, ada keistimewaan, itu satu. Yang kedua, dampaknya dari sisi sektor pengamanan dan keamanan, baik keamanan pribadi dia ataupun orang lain. Nah, seyogianya memang ini dikonter ataupun diambil alih oleh pengacaranya. Sampaikan aja keluhan-keluhan, makanya ada gunanya pengacara kan, corongnya daripada si kliennya, sampaikan saja, itu nanti menyampaikan keluhan hati itu, tapi bukan personal dia. Tapi kalau sambil lihat lewat biasa tuh kan, bagaimana Mbak Nikita, sambil ke oh iya bagaimana, itu manusiawi saja. Tapi bukan berarti harus berhenti di tempat. Jadi tidak ada kesempatan atau waktu untuk berhenti tempat untuk memberikan tanggapan seperti sebagaimana hal biasanya. Karena statusnya itu sedang terkekang dalam kondisi sebagai terdakwa yang di dalam pengawasan dan pengamanan petugas. Jadi saya harus luruskan masalah ini gitu ya. Jadi jangan merasa kenapa saya tidak diberikan kesempatan, memang bukan tempatnya. Dan ingat statusnya, kondisinya, dia dalam pengawasan, dalam pengamanan. Dia tidak bisa sebebas pada saat dia tidak jadi seorang tersangka atau terdakwa. Begitu kira-kira ya. Oke, Pak Irjen, satu lagi dari saya Pak Irjen. Pak Irjen, gimana nih Nikita yang menuntut keadilan dan meminta hak-haknya, memberikan surat kepada Pak Presiden Prabowo untuk dikatakan untuk meminta keadilan kepada mungkin bisa dikatakan oknum-oknum yang bermain. Jadi gini ya, setiap warga negara namanya minta perlindungan hukum itu sah-sah saja. Karena dia sebagai warga negara kan perlu dilindungi, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Karena merasa bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan tertinggi melihat situasional ini, merasa bahwa dirinya dizolimi secara hukum, sah-sah saja minta perlindungan kepada Presiden. Namun, namanya minta perlindungan hukum itu ya di pengadilan itu. Nah, nanti kan ada dari Komisi Yudisial mengawasi, ada dari Mahkamah Agung, ada Bawasnya, akan melihat apakah sidang ini real, kemudian transparan, atau ada muatan, kan nanti akan kelihatan. Nah, disitulah yang kita minta. Tapi kalau seandainya minta kepada Presiden, ya Presiden cuma akan menginstruksikan kepada orang-orang tertentu bahwa supaya negara kita aman, berikan kepastian hukum. Namun, perlu saya sampaikan kepada media semua, negara Republik Indonesia mengandung dan menganut paham trias politika, yudikatif, eksekutif, legislatif. Tiga organ ini tidak bisa bersentuhan dan tidak bisa saling intervensi. Kesimpulannya, Presiden pun tidak bisa mengintervensi yudikatif di dalam melakukan suatu langkah hukum. Makanya di pengadilan itu tidak ada lambang Presiden dan Wakil Presiden. Biar kita pahami, hanya pengadilanlah tidak ada gambar Presiden dan Wakil Presiden. Karena dia sudah seketika hakim mengatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, hakim ini hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak kepada manusia. Dan segala langkah-langkah dia itu bertanggung jawab kepada yang Maha Kuasa. Beda kan kalau di tempat tertentu, di lembaga tertentu pasti ada lambang Presiden dan Wakil Presiden. Khusus di sidang pengadilan pasti tidak ada, perhatikan saja. Karena tidak ada yang bisa intervensi. Presiden pun tidak bisa. Mau kita ngomong apapun, Presiden tidak bisa intervensi. Paling beliau mengatakan secara pimpinan eksekutif, mohon supaya diberikan keadilan seadil-adilnya. Tapi tidak bisa masuk intervensi. Nggak bisa mengutus daripada orang, coba cek apakah benar atau tidak. Enggak. Ada kan Mahkamah Agung, diminta pertanggungjawaban Mahkamah Agung. Kalau memang ada indikasi-indikasi, kan ada nanti KPK yang ngintip, ya, ada juga Kejaksaan Agung ngintip, ada kepolisian yang ngintip, apakah ini berjalan dengan real. Itu dari sisi hukum. Tapi dari sisi keputusan dan keadilan, hak sepenuhnya hak prerogatif daripada hakim yang sedang memimpin sidang pengadilan. Jangankan itu, ketua pengadilan aja nggak bisa intervensi kepada hakim yang sedang memimpin sidang. Itu agar dipahami kita semua. Jadi mari kita lihat realnya ini, fakta lapangan seperti ini.
Yang sekarang seperti yang sudah terjadi, ya perkuat saja dari pengacaranya. Apa yang kau ketahui tentang peristiwa ini? Di mana kejanggalan-kejanggalan yang kau rasakan, kau alami, sampaikan pengacaranya, ungkapkan nanti pada saat di nota keberatan, pada saat di eksepsi, keluarkan semuanya, ya, bahwa apa yang didakwa oleh jaksa tidak sesuai dengan fakta lapangan. Buktinya ini. Nah, itu kan real berjalan. Tapi sebagai seorang Nikita, menurut hemat saya ya, sah saja mungkin merasa dirinya itu kayak terjolim, tidak sesuai dengan apa yang dia alami dan dia rasakan. Nah, inilah perlunya ajang pembuktian data dan fakta serta peristiwa yang real di lapangan. Kira-kira gitu rekan media ya. Berarti